Yang saya justru khawatirkan adalah power game antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini power game ini menarik nih karena sudah dimuat oleh Nikkei, satu media di Jepang, yang mengacu pada pengalaman Filipina. Jadi di Filipina itu, Bongbong Marcos menang dengan menggandeng putri dari presiden sebelumnya, yaitu Duterte. Putrinya namanya Sarah Duterte. Dan sekarang di Filipina terjadi gejolak politik karena perbedaan antara kedua presiden ini, mantan presiden dan presiden terpilih. Oke. Jadi kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu bisa bahaya. Jadi kita membutuhkan keduanya tidak meniru pengalaman pahit Filipina, Oke. karena sampai pada ancam-mengancam untuk saling menjatuhkan. Dan kejadian semacam itu semoga tidak terulang di Indonesia. Bagaimanapun Pak Jokowi kan punya saham besar dalam proses pemenangan Pak Prabowo. Jadi 60% lebih mereka yang memilih Pak Prabowo hari ini, kemarin pada tanggal 14 Februari, itu berasal dari basis Pak Jokowi. Ya. Nah, pertanyaannya, Pak Jokowi kan masih muda, relatif muda ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Pak Jokowi ingin mengambil peran lebih besar melalui putranya yang notabene adalah wakilnya Pak Prabowo, ataukah balik ke Solo seperti janjinya beliau? Ya. Nah, ini kan jadi isu nih. Sementara presiden yang secara formal akan kita miliki per 20 Oktober 2024 adalah Pak Prabowo. Nah, ini kejadian di Filipina. Di Filipina itu presiden formalnya de facto ya de jure adalah Bongbong Marcos. Tetapi Duterte masih ingin mengambil peran, Oke. ya, bahkan meminta anaknya jadi Menteri Pertahanan. Tetapi Bongbong Marcos menolak. Kemudian ributlah mereka, gitu ya, di depan publik, ya, saling mengancam, dan itu menjadi pertanda buruk ya buat ekonomi, buat stabilitas politik. Nah, tentu kita tidak berharap kejadian Filipina itu terulang di Indonesia. Tetapi ada banyak kemiripan kan. Pertama, putri dari Marcos itu juga mantan wali kota Davao. Sama-sama Mas Gibran, sama-sama wali kota. Sama-sama putra atau sama-sama anak presiden. Dan Marcos juga mendapatkan kotel efek dari popularitas Duterte sehingga dia bisa menang telak. Ya. Demikian juga dengan Pak Prabowo, kan Pak Prabowo mendapatkan berkah Pak Jokowi banyak. Nah, pertanyaannya, apakah setelah Pak Jokowi habis masa jabatannya, Pak Jokowi masih mengambil peran atau tidak? Baik. Nah, Oke. ini kan jadi isu nih. Nah, kalau misalnya, jadi saya lebih khawatir ini ketimbang apakah nanti akan kesulitan buat Pak Prabowo menggandeng mitra koalisi. Ya, ya. Lebih mudah dalam konteks Indonesia. Tetapi yang paling krusial adalah bagaimana membuat dua tokoh ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu betul-betul mampu untuk ini solid, ya, Ya, ya. tidak seperti kejadian di Filipina. Baik. Itu tantangan terbesar kita.